Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadrami beserta staf saya yaitu Nada Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Wakaf, dari pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab. Asal kata waqafa yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata waqafa yaqifu waqfan sama artinya dengan habasa yahbisu habsan. Nah, pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat ditemukan beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah officialnya habsul asli wa tasbilu syamarat ay habsul ma ay habsul mali wa syarfi manafihi fi sabilillah. Artinya, wakaf menurut syarak yaitu menahan zat asal benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah fi sabilillah. Lalu, pengertian wakaf menurut Ali bin Muhammad Al-Durjani, officialnya habsul aini ala milkil waqifi wa taluku bin manfaati. Yaitu menurut istilah syarak, wakaf adalah menahan zat suatu benda dalam pemilikan wakif, pemberi wakaf, dan mempergunakan manfaatnya. Jadi menurut dari Ali bin Muhammad Al-Durjani ini, bahwasanya wakaf itu hanya untuk diambil kemanfaatannya, dipergunakan. Pengertian di atas dari salah satu istilah syarak yaitu pengertian wakaf menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Nah, menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual, tidak diberikan, serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Nah, jadi di sini dari pengertian syarak dapat kita ambil bahwasanya wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, hanya untuk disedekahkan dan diambil kemanfaatannya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang wakaf. Antara lain, menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali adalah seorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Syafi'i dan Hambali. Lalu menurut Imam Abu Hanafi. Nah, menurut Imam Abu Hanafi adalah menahan harta benda atas kepemilikan yang berwakaf dan bersedekah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Di sini berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf, dalam artian wakif, selama ia masih hidup, dan ia bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal, baik untuk dijual atau dihibahkan. Itu menurut Imam Abu Hanifi. Menurut mazhab Maliki adalah memberikan suatu hasil manfaat dari harta, di mana harta pokoknya tetap lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat. Itu menurut Imam mazhab Maliki, memberikan suatu hasil manfaat dari harta, di mana harta pokok tersebut hanya memberikan manfaat untuk sementara saja. Menurut peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda milik untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, hukum wakaf sama dengan amal jariyah, sesuai dengan jenis amalnya. Maka berwakaf pun bukan sekedar bernama sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunnah. Jadi hukum wakaf di sini adalah sunnah, dalam artian itu sunnah yang mana di sini pahalanya itu
akan terus mengalir kepada kita meskipun kita itu sudah tidak ada di muka bumi ini, akan tetapi pahala kita itu terus mengalir karena barang yang diwakafkan kita itu dipergunakan oleh orang lain untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Tetapi harta wakaf tersebut secara terus-menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Hadis Nabi yang artinya, sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah perintahmu kepadaku sehubungan tanah tersebut?" Beliau menjawab, "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan sedekahkanlah manfaatnya." Maka dengan petunjuk beliau itu mau menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Nah, dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya saja dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan, dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya masjid, musola, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan lain sebagainya. Ruang lingkup wakaf. Sebenarnya ruang lingkup wakaf ini dapat kita pahami selama ini cenderung terbatas pada wakaf benda yang tidak bergerak, seperti contoh tanah tidak bergerak dan bangunan itu yang tidak bergerak. Namun menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya yang berupa harta benda wakaf bergerak, seperti contoh uang. Uang biasanya orang itu menyumbangkan uang. Misal ada sebuah masjid dibangun, lalu orang itu menyumbangkan uang berupa semisal 500 juta untuk mewakafkan untuk masjid, maka di situ wakaf uang tersebut disalurkan untuk membangun masjid, maka itu juga disebut dengan wakaf. Dan nanti pahalanya itu akan terus menerus berjalan sampai barangnya itu tidak lagi dipergunakan. Baik itu berwujud atau tidak berwujud, yaitu seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan. Nah, kalau kendaraan seperti motor. Nah, kalau motor kita dipergunakan untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, untuk menjalankan dakwah, pokoknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kendaraan tersebut, maka wakaf kendaraan tersebut dapat juga berpahala. Kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Itu seperti uang lingkup wakaf itu tidak mesti kepada benda yang tidak bergerak seperti tanah, namun benda yang bergerak itu pun juga boleh diwakafkan. Dalam hal yang berupa uang yang tadi, wakif dapat mewakafkan melalui lembaga keuangan syariah. Jadi yang uang tadi ada lembaganya, yaitu perbankan syariah, lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah. Misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Nah, dimungkinkannya wakaf dan bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya. Jadi misal ada orang kaya seperti saya tadi contohkan, orang kaya yang ingin menyalurkan harta bendanya atau uangnya untuk membangun masjid, maka itu lebih bagus karena nanti di akhirat itu akan menjadi saksi bahwasanya pernah menyedekahkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Asyifah, NIM 11904053. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam wakaf. Bila ditinjau dari segi untuk siapa wakaf itu, maka dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu wakaf ahli atau zuri.
yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Dalam pengertian lain, wakaf zuhuri adalah wakaf yang dikhususkan oleh orang yang berwakaf untuk kerabatnya seperti anak, cucu, saudara, atau ibu bapaknya. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Talhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis dinyatakan sebagai berikut, yang artinya, aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat, sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Talha membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya. Dalam segi wakaf ahli zuri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Yang kedua yaitu wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan atau kebajikan umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim, dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunanya, yang mencakup semua aspek kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini lebih jauh banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dalam jenis wakaf inilah sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif atau orang yang mewakafkan harta dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu. Seperti wakaf masjid, maka ia wakif boleh saja di sana. Atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabat Utsman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan atau umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang macam-macam wakaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.